Iya, Rodeo, iya. Aduha, marola, aduha, lapola, otama, guru, noni, sasiki, noni. Kodiwa, itu, kodiwa, ini tato, ini kita to tidak samo, to tidak. Tato, makne, tato, makne. Kita mau kemana? Karli mantap. Padir. Ambil sedikit langsung lari ke sana. Pak, ya mari. Ya nanti baru kita berdoa. Terima kasih sudah datang. Mari Pak Garis. Ya, siapa yang jelaskan? Ya, mari di sini. Ya. Jangan di belakang, di depan. Ini kepala bidang yang hebat. Ya, silakan. Yang satu itu. Saya menyampaikan Sudah yang satu tuh. Jadi ini Bapak Bisa Bapak. dari 8 blok A. Blok A 0,17 hektar ditanami dengan tomat. Blok B 0,20 hektar juga ditanami dengan tomat. Blok C 0,25 hektar ditanami dengan cabai besar. Blok D 0,30 hektar dengan cabai rawit. Blok E 0,31 hektar dengan tomat. Blok F 0,25 hektar dengan tomat. Blok G 0,64 dengan semangka dan blok H 0,30. Lahan ini adalah 2,49 hektar. Sorghumnya kamu pakai benih apa? Jadi Bapak ini saya mau menjelaskan merupakan usaha kolaboratif antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Dewa, Bupati Dewa, kelompok tani Permata Tribus, terus Unhan, Unimor, dan juga Bank para pengusaha PPL dan juga Bank NTT yang mengucurkan dana 150 juta. Sistem bagi hasil, semua dapat hasilnya bersama, proporsional. Dan kemudian Bapak dapat kami jelaskan bahwa ini akan ditanam dalam 1 tahun, dalam 2 musim tanam, di mana kami melakukan analisa dan base rasionya di 1,82 dan di petani nelayan untuk di depannya. Terus kita sudah menghitung bahwa pendapatan untuk musim tanam pertama itu ada di total keuntungannya 229 juta, kemudian musim tanam kedua 275 juta, jadi totalnya ada 350 juta. Marginnya berapa? Kita tadi dengan 150 juta. 150 juta jadi bisa marginnya 120-an. Dengan investasi di awal karena untuk infrastruktur, jadi ada panen ketiga udah sudah setelah yang ditambah. Dan ini percontohan untuk seluruh mau belajar dia di sini. Dan untuk semangka juga ada Bapak, 1.400 anakan kita akan memperoleh 100 juta. ya 100 juta. Jadi total semua itu 498 juta 455 ribu dengan per bulan kita asumsikan di angka 1.300 juta. berapa tenaga kerja? Ada 10 tenaga kerja. tapi Dari berapa dibantu kelompok? oleh 1 kelompok. Ya. Jadi 400 juta itu 40 juta Ya, 1 bulan. Itu dibagi sih berapa sih? Kelompok dari Dinas Pertanian kita anggap kelompok juga. Jadi yang tadi mentalitas bilang kami Rata-rata berapa kerja. semua dapat? Ada 2.800.000. demikian. Lumayan. Ya, agak kemiskinan. Artinya bisa menyelesaikan. Oke. Baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Itu juga untuk asumsi harga jual. Asumsi harganya kita pakai yang paling rendah. Paling rendah. Cabai itu di harga berapa? Pertolongan kita pada nama Tuhan yang
marilah kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami menciptakan kami berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Kami berikan kami tanah yang subur untuk kami berdoa dan kami menjadi kami mohon berkalilah tanah dan kami binti-binti ini yang berguna untuk kehidupan kami manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, namanya langsung sudah ya. Ambil. Matu dulu. Enggak. Oh, iya. Kelebihan emit itu tekanan stabil. Jadi tekanan dari sini sampai sama dia tekanan. Kalau yang kita punya tuh dia sudah stabil. Oh. Jadi mesti kalau ini stabil. Kalau ini sekali lepas semua dibuka. Iya. Betul. Cuma kelemahannya itu kurang merata. Tempatnya hanya di situ. Oh. Nah itu untuk perakaran itu dia. Karena itu mesti kasih banyak diperiksa. PPL ya? Diperiksa. PGPR tuh? Masih banyak PGPR. Pembentukan perakaran baru tuh terus seperti itu. Mandiri, modern, sehat, berkarakter, kompetitif. Ya betul, bagus itu, semangat. Ada orang kaya itu harus capek, pintar, kerja keras. Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua hadir tempat ini untuk mengikuti acara tatap muka Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama aparatur pemerintah daerah se-Kabupaten Belu dan stakeholder terkait dengan tema Nusa Tenggara Timur Menyongsong Indonesia Emas 2045 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, ucapan selamat datang oleh Bupati Belu kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Victor Bung Tilo Leskodat beserta pimpinan OBD, Badan, dan seluruh rombongan dari provinsi. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Belu, Forkompinda Kabupaten Belu, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia, anggota DPRD Kabupaten Belu, para asisten sekda Belu, staf ahli Belu, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu, khususnya Kepala Prodi Budaya Pertanian Lahan Kering Unhan Republik Indonesia beserta kadet mahasiswa,
dan Subdenpom 9 Atambua, dan Ki Kavleri KKA, dan Ki 3 Yon A Pelopor Atambua, dan Pos Angkatan Laut Tapupu, Pepater di Rebang NTT. Dan di hadapan saya ini hadir hari ini yang saya hormati berbagai komponen masyarakat, Pak Gubernur, dari unsur-unsur dari pendidikan, SMK, SMA, dari saudara-saudara dari kesehatan yang mengawal stunting di Belu ini, salah satu yang mengawal, ya, tepuk tangan. Kemudian yang seragam tentara ini adalah anak-anak kita mahasiswa Unhan yang juga berpartisipasi dalam lahan ini, ya. Dan Pater yang saya hormati, di sebelah kiri teman-teman dari Dinas Pertanian dengan PPL semua, ya, tepuk tangan untuk semua. Di depan ini adalah kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pertanian Potan dari beberapa daerah di sini. Di depan orang-orang hebat ini, Pak Gubernur, yang kelompok-kelompok yang memerankan dan melaksanakan pertanian di Kabupaten Belu, kelompok budidaya atau tanaman hortikultura yang hari ini membanjiri NTT dan sudah diekspor ke RDTL. Dan semua kelompok di sini ada masyarakat semua, dan masyarakat satu pot mata sia hoto-hoto naik dato si hoto kemaitian masyarakat satu pot, masyarakat Kabupaten Belu, dan seluruh unsur yang hadir pada siang hari ini, jurnalis yang saya hormati, saya kasihi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini. Kita menerima Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Bung Tilo Laiskodat, dalam kunjungan kerja. Setelah dari RDTL, beliau berkesempatan hadir di Kabupaten Belu, nanti di Malaka dan seterusnya ke TTU dan kembali ke Provinsi Kupang. Atas nama masyarakat Belu, saya sampaikan selamat datang di Kabupaten Belu, dan saya melaporkan secara singkat tentang lahan ini, sejarah sedikit. Di lahan yang hari ini kita duduk di sini, lahan ini 2 hektar lebih, dan milik bersama ini sebenarnya, sebagian besar milik Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah provinsi, dan di sebelah kanan di rumah sana ini sebagian kecil milik Pemda Belu. Ya, per tahun-tahun lahan ini seperti ini adanya. Di sekeliling ini ada sumber air, sungai. Ada sebelumnya ada pohon-pohon kelapa di sini, ya. Dan berbagai pertemuan dengan Pak Gubernur, ya, kita kadang-kadang tidak bisa melihat potensi yang ada di sekitar kita. Saya masuk beberapa kali di lahan ini, apa yang bisa kita lakukan di sini? Lahan ini awalnya untuk lahan pembibitan saja, dengan penghasilan sekitar 10 juta, 20 juta untuk bayar pajak habis ini. Kita bicara dengan PPL, Dinas Pertanian, teman-teman semua di sini, kelompok tani saya undang ke sini. Kita bicara dengan para ilmuwan dari Unhan, berbagai stakeholder, pengusaha. Saya bilang, kamu ada hati sedikit tidak untuk kita kelola lahan ini? Kembali lagi kita tanya, anggaran di pemerintah ada tidak? Tidak ada, Pak. Nah, ini kita berhenti di situ kalau kita pakai pola pikir lama. Disinilah peran Pak Gubernur sebagai pemimpin kita dalam berbagai kesempatan memberikan arahan kepada kita supaya kita punya otak boleh terbatas tapi pikiran harus terbuka, ya. Dan dengan berbagai macam diskusi di sini, di lapangan, dan di rumah bupati, di kantor, dalam beberapa kali kita undang Bank NTT datang karena kita tidak punya uang di sini, ya. Bank NTT yang punya uang dan kita adalah salah satu pemegang saham di sana. Terima kasih Pak Dirut Bank NTT, Kepala Cabang Pak Adi, ya. Dan kita juga diskusi dengan gereja juga dan lain-lain. Dan kita bersepakat untuk kelola lahan ini. Ada yang datang bilang, Pak, ini lahan provinsi. Saya bilang, saya nanti lapor Pak Gubernur lahan ini. Dan dalam beberapa bulan kita duduk bersama, skema keuangannya kita dapat, kita menghadap Bank NTT, kita pinjam uang di sana, dan jadilah ini. Kita kerjasama ini, coba masyarakat petani yang berdiri di sini, ya, hari ya, ini adalah masyarakat kelompok masyarakat yang dengan pengalaman mengelola di sana kita tularkan di sini, ya, Turika, ya. Ini adalah kelompok-kelompok yang tiap hari bekerja di sini dalam kondisi apapun dan dikawal oleh PPL Dinas Pertanian.
Unhan datang teliti ini lahan ini, diukur kadar tanahnya, pH tanahnya, masih kurang, bilang terlalu asam, tambah lagi komponen apa supaya dia jangan terlalu asam, supaya tomat bisa hidup. Dan hari ini di dalam 2, sekian hektar di sebelah kanan, ya ini kita sebut blok A, sudah tumbuh tomat-tomat. Dan tadi kita lihat Moristiana. Dan di sebelah sana kita akan tanam cabai. Di sebelah sana ada tanam semangka dengan ribuan pohon. Ya, dan ada akan tanam juga mungkin kelor di sepanjang ini, tanaman-tanaman lain di sini. Dan kita harapkan ya dengan teknologi masuk di sini juga. Jadi yang berdiri adalah teknologi irigasi tetes. Yang dengan pengalaman teman-teman yang tadi berdiri, mereka bekerja menginstalasi sendiri. Dan jadilah barang ini. Jadi di sini kerjasama. Pak Gubernur sering menanamkan kepada kerjasama, kolaborasi. Kolaborasi itu antara orang pintar dengan orang pintar. Bupati kurang ilmu di pertanian, dia belajar lagi dari teman-teman, termasuk Kepala Dinas Pertanian dari provinsi dan kabupaten. Dan kita belajar dari masyarakat kita, ya. Pak Dami dan teman-teman, ya, mereka belajar dari RICI program. Tadi malam saya masih bicara, dari situ ilmunya dia dapat dan dia terapkan di kelompoknya. Nah inilah salah satu kolaborasi yang kita hasilkan untuk membawa kita masuk surga seperti Pak Gubernur sampaikan. Oleh karena itu terima kasih Pak Gubernur hari ini hadir di sini, kita duduk di sini. Ini adalah pintu masuk, pintu gerbang kita. Di sini adalah percontohan kecil untuk Kabupaten Belu. Jadi siapa yang mau belajar silakan di sini. Mahasiswa pun belajar di sini. Petani dari manapun silakan belajar. Kalau masih kurang uang, kita menghadap Bank NTT untuk kita bicarakan skema itu. Kita memberdayakan masyarakat Belu dari Kabupaten Belu untuk Nusa Tenggara Timur, untuk Indonesia. Itu adalah sedikit cerita. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang hari ini sudah menghadirkan kebun percontohan. Saya sebelum lupa bahwa di sebelah sana yang masih tutup plastik itu akan jadi greenhouse-nya. Ya, dan itu lopo kecil yang berdiri di situ, silakan pengusaha mau bikin kafe di sini, kita malam minggu duduk-duduk di sini, ngopi-ngopi di sini. Pak Forkompinda, Pak Kapolres nanti ya, kita bisa duduk minum-minum kopi di sini, silakan ya, kita cerita-cerita dari tempat ini ya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur atas kebersamaan kita di kabupaten, di provinsi ini selama beberapa tahun. Saya bersyukur pernah bertemu dengan seorang Victor Bung Tilo Leskodat. Masyarakat Belu bangga terhadap Bapak, ya, meninggalkan pemikiran-pemikiran besar untuk provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu untuk kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Dirut Bank NTT, terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang hari ini maitian, ini dukung tian, sari setian, sari songo tunai. Ya, sehingga apa yang sering Pak Gubernur sampaikan di dalam Matius 25 ayat 40, apa yang kau perbuat pada hambamu, pada masyarakat yang susah ini, itulah yang kau perbuat kepada Tuhan. Ya, sari sudah dikelola, kita kan Indonesia, sari sudah dikelola lean Asia. Ya. Semangat bersama, kerja bersama, dan saya minta khusus kepada Pak Gubernur untuk memberikan arahan kepada kita semua, memberikan informasi kepada kita, membuka cakrawala berpikir kita untuk kerjasama ke depan menuju masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Sebelum saya mengakhiri, saya juga menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kita sekarang sudah berada di angka stuntingnya sudah turun di 11%, dan ya 11% sekitar 3.000-an ya. Ya. Dan hari-hari ini di sektor kesehatan Pak Gubernur ya, kami menerjemahkan pemikiran-pemikiran Pak Gubernur di kabupaten ini. Kita menghadirkan kabupaten dengan standar sumber daya kesehatan terbaik di NTT. Minta maaf ini, kita ada semua. Kita punya alat cuci darah, kita punya alat fluoroskopi, punya alat CT scan, punya alat endoskopi. Dengan sumber daya manusianya di Kabupaten Belu ini, minta maaf dari Kupang pun kalau di orang Mutaran dikirim ke sini. Dan yang mengerjakan adalah bupatinya dan dokter-dokternya. Dan pada saat yang bersamaan kita sekolahin dokternya.
Kemarin 2 orang dokter baru masuk lagi, 1 sekolah lagi ke Ujung Pandang untuk penyakit dalam, untuk mengganti dokter-dokter yang pulang. Yang 1 kemarin pengumuman masuk di Universitas Padjadjaran Bandung. Pada saat yang bersamaan ada 1 yang masih sekolah di Unhas juga ya, untuk di Denpasar untuk anestesi, dan 1 bedah ginjal di Unhas ya. Jadi kita melengkapi itu untuk masyarakat Belu. Seluruh masyarakat Belu berobat 0 rupiah hari ini. Dan kita mendatangkan bukan itu saja, internasional juga kita datangkan Pak Gubernur. Minggu depan ada profesor yang mau dari Jepang datang ke sini. Jadi bukan omong kosong Pak Gubernur, kita datangkan sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia datang di sini. Itulah internasional, dan kita mendapatkan pelayanan di sini untuk masyarakat Belu. Saya kira Bupati jangan ngomong banyak sebelum Gubernur kasih berhenti di Bupati ya. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur atas semua yang mendukung kita dalam bekerja di Kabupaten Belu ini. Ya, masyarakat Belu mencintai Bapak. Masyarakat Belu bangga untuk Pak Gubernur. Kami berdoa dan mendukung Bapak untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar untuk NTT, untuk Indonesia. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Marhamak Noita. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya dapat kita ikuti penyerahan materi sosialisasi program vokasi dari Direktur Utama Bank NTT kepada Bupati Belu. Hormati seluruh hadirin, kami sebagai bagian dari program vokasi, program yang digagas oleh Bapak Gubernur untuk implementasi NTT dalam komitmen partisipasi menuju Indonesia Emas. Bapak Gubernur sudah mendesain program peningkatan kualitas SDM, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kalau tadi Bapak Bupati mendatangkan ahli-ahli dari luar, dan kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mama-mama dan bapak-bapak yang ada saat ini, maka desain dan langkah pasti menuju Indonesia Emas, NTT bangkit menuju sejahtera. Program vokasi, pemerintah provinsi bekerjasama dengan salah satu organisasi diaspora di Jerman, Global Catalyst. Global Catalyst memfasilitasi program vokasi. Jadi kita baca di berbagai media, NTT adalah 3 provinsi terbesar penyumbang PMI, dan 60% adalah korban human trafficking, perdagangan orang secara ilegal. Mengatasi itu juga, vokasi adalah solusi yang tepat dan cerdas yang digagas oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, sehingga kesiapan SDM NTT difasilitasi dalam program ini ada 70 profesi. Kita berbatasan dengan Timor Leste, dan Bapak Gubernur juga sedang mendesain free trade zone di perbatasan Timor Leste dan Indonesia, atau dalam hal ini Kabupaten Belu, TPU, Malaka, dan Kupang. Sehingga dibutuhkan SDM yang handal, yang mampu memanfaatkan teknologi dengan pengetahuan, skill, knowledge yang memadai, sehingga potensi ini akan menjadi pengungkit kebangkitan NTT. Kita dari Kabupaten Belu baru 14 orang yang ikut mendaftarkan. Ada dari dusun-dusun, ada dari desa, dan beberapa kelurahan. Kalau Bapak Bupati berkenan, kita memfasilitasi jika Belu bisa mengakomodir calon-calon peserta vokasi dari Malaka, TTU, atas izin Bapak Gubernur, kita menghadirkan kelas belajarnya di Belu.
sehingga mungkin 100 anak muda Kabupaten Belu bisa ikut program ini. Program ini memang kita terus melakukan evaluasi setiap minggu sehingga didapati beberapa kelemahan. Salah satunya adalah edukasi dan sosialisasi. Karena itu dengan penyerahan materi ini nanti kita akan menyebarkan ke seluruh komponen masyarakat yang ada, simpul-simpul yang ada, bahkan bisa diambil gratis di kantor-kantor Bank NTT untuk mengetahui bagaimana cara mendaftarkannya, berapa biayanya, dan berapa lama. Ini hanya butuh 4 tahun, Bupati. Mereka belajar di Jerman dan kembali menerapkan teknologi ini, tidak lagi tanam 2 hektar secara manual, tapi dengan penerapan teknologi yang modern, yang maju. Tentu cara tanam, membuat bedeng, membuat jaringan air akan lebih cepat, sehingga garapan luas lahan yang digarap makin terbuka peningkatannya dan produksinya makin meningkat, sehingga Belu akan menjadi penyangga free trade zone dan bahkan menjadi pengekspor hortikultura untuk kebutuhan Timor Leste. Ini demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon berkenan Bapak Bupati menerima dan kira dapat juga melakukan sosialisasi atas pemanfaatan program vokasi ini. Baik, masyarakat semua, Bupati Belu atas nama rakyat Belu, kita menerima program ini. Program ini adalah program pembelajaran. Sebelum belajar teknologi ke Jerman, bahasa Jerman harus hafal dulu. Dan belajar bahasa Jerman itu dulu Patrian Bala ajar kami mulut dorang suruh maju mundur. Terakhir adalah tenais ya. Jadi kita buatnya gampang. Tenain atau sudah tamat karena naik seluruh jadi lolos. Jadi harus belajar bahasa Jerman. Terima kasih kepada Bank NTT yang sudah mengawal kegiatan ini. Jangan berkecil hati. Karena waktu saya masih kecil di Hadunan, mana adalah dari sekolah. Tetapi dari Hadunan hari ini kita berdiri di sini ya. Dan kita sekolah kemana-mana. Bukan saya saja pada sektor bahasa Kamurut, orang luar biasa ya. Jadi jangan berkecil hati. Tapi dengan kita ya. Hari ini dengan bantuan Bank NTT kita belajar bahasa Jerman. Sudah belajar bahasa Jerman sampai di Jerman. Kalau bisa sampai Jerman jangan kembali lagi. Buka hela wanita sini apa? Ini kan bau, lumayan. Ya kira-kira begitu. Terima kasih Bank NTT, terima kasih kepada seluruhnya. Kita manfaatkan ini untuk sebesar-besarnya masyarakat itu. Terima kasih. Saya terima. Bapak Ibu yang kami hormati, saja dapat kita ikuti penyerahan bantuan yang diterima oleh Wakil Bupati Belu. Yang pertama, penyerahan beras penanganan kemiskinan ekstrim sebesar 7,2 ton oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, bantuan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura Terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas bantuannya. Kami akan menggunakan bantuan ini seoptimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Belu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, bantuan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura seluas 910 hektar sebesar Rp592.793.700 dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Bupati, Pak Wakil, ini untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi dengan instrumen hortikultura di Kabupaten Belu. Selamat untuk kerja kerasnya. Terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian Provinsi. Anggaran sejumlah Rp592.763.700 akan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat Kabupaten Belu melalui hortikultura. Dan ini terima kasih banyak Pak Gub, terima kasih banyak untuk kami manfaatkan secara optimal. Penyerahan bantuan penanganan kerusakan jalan Provinsi di Kabupaten Belu senilai Rp2.604.634.700
yang diserahkan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati, ini Pak Wakil, mohon maaf, kita mendukung peningkatan infrastruktur khususnya di bidang jalan dalam rangka percepatan perubahan ekonomi supaya bisa berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat Kabupaten Belu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur yang telah memberikan bantuan untuk penanganan jalan provinsi dalam rangka peningkatan usaha dan mobilisasi pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Belu. Terima kasih banyak. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saja dapat kita ikuti arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam. Itu salam-salam nasional. Terasa lama capek, tapi perlu menjaga persatuan, itu perlu energi. Perlu ada pemahaman yang sama supaya kita berada dalam lingkungan yang berbeda dan beragam, tapi kita hidup rileks santai untuk membangun bangsa ini dalam semangat persatuan. Pak Bupati Belu dan Pak Wakil, Forkomtimda, pimpinan DPRD Kabupaten Belu, mana itu pimpinan dong? Belum datang ya? Di lubang mana? Oh, ada di lubang sana. Nah. Anggota DPR yang hadir, Pak Sekda, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Belu, para pimpinan Puskesmas, para kepala sekolah, pimpinan agama, pimpinan Punhan, dan para kadet yang hadir, pendamping penyuluh pertanian, para petani, terima kasih, punya semangat yang luar biasa. Para petani yang belajar pertanian di berbagai negara yang sudah hadir di desa-desa untuk mengajarkan teknologi-teknologi untuk bagaimana meningkatkan produktivitas dan efektivitas pertanian di Belu. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang diterapkan di lapangan. Kalau masih kurang nanti kita ketemu untuk kita bicara kurangnya apa. Semua yang saya hormati, perlahan tak pasti saya menatap provinsi ini bergerak di dalam sebuah bingkai kerja yang baik. Hari ini saya berada di sini dan saya berterima kasih kepada Bupati Belu, Pak Wakil dan semua pimpinan DPRD, Pak Sekda dan semua yang terlibat untuk membuat tempat ini menjadi sesuatu yang berguna dan terasa di surga pada hari ini. Karena itu saya bilang ke Bupati dan teman-teman semua, kau sedang menghadirkan surga di dunia ini, di tempat ini, kau sedang mengerikan surga. Dan demikian, tidak perlu tanya ke Bapak Pastor atau berapa, saya menyatakan kau sedang berada di surga hari ini. Dari umpama Bupati Belu pula serangan jantung mati, kita tahu kita tidak perlu menangis. Kita pesta pora, karena kita tahu dia ke surga. Menangis itu dia ke neraka itu. Jadi kalau orang mati, kalau kita menangis itu tanda yang bersangkutan ke neraka. Kita sedih karena ke neraka. Kalau kita tahu dia ke surga, kita bikin pesta, betul tidak? Nah, mau ke surga, tapi kalau disuruh mau pergi dia tidak mau. Kalau orang mati dia bilang, aduh kasihan dia sudah mati, itu tandanya berarti dia di mana itu. Karena itu saya bilang Bupati, surga itu adalah di mana engkau membuat seseorang menikmati sebuah kebaikan, keuntungan,
kemajuan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, inilah surga yang telah disiapkan Bupati, di mana tanah ini tidak pernah dipergunakan sekian lama. Karena itu Pak Bupati, sekembalinya saya dari sini, mana Kepala Badan Aset Provinsi? Nah, suratnya saya tunggu, begitu saya sampai, sudah di meja saya untuk saya tanda tangan, hibahkan tanah ini ke Kabupaten Deli. Karena kamu tidak kerjain di barang, yang kerja Belu. Nanti Belu besok tidak kerja, ambil pulang kembali. Karena itu, ini kerja-kerja kolaborasi yang membuahkan hasil, yang menjadi contoh agar kita bisa kerja bersama terus. Orang yang kerja sendiri itu hanya orang gila yang bisa kerja sendiri. Karena orang yang otaknya, sarafnya, neuron plasticity di kepalanya itu lengkap, dia tidak akan kerja sendiri, akan kerja bersama-sama. Orang pintar itu artinya di kepalanya isinya banyak. Kalau isi satu saja masih kurang. Nah, maka jadi bupati itu pasti lebih pintar. Belajar kedokteran sampai ahli penyakit dalam khusus, spesialis. Tapi sekarang belajar tentang tomat, belajar tentang cabai, belajar tentang air, belajar tentang pH tanah, belajar tentang jenis benih yang akan dipakai, belajar tentang hama, belajar tentang tanaman yang berubah-ubah supaya hamanya tidak datang berbanyak kali. Itu segala macam pengetahuan yang terus diberikan. Karena itu manusia itu tidak boleh zaman sekarang, orang biasa bilang zaman now, saya bilang zaman sekarang. Nah, nanti di kampung saya bilang zaman now itu apa zaman now? Zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang tidak cukup satu pengetahuan. Manusia itu dibangun dalam satu pengetahuan, berbagai pengetahuan. Manusia polikuler, manusia dengan berkemampuan jamak. Itulah manusia hari ini. Tidak cukup hanya kemampuan satu saja, tidak laku. Karena itu kita terus mendorong. Apa itu kolaborasi? Menghadirkan manusia-manusia cerdas dan terpanggil kerja keras untuk menggabungkan pengetahuannya sehingga mereka makin pintar. Nah, itu contoh. Hari ini Pak Bupati dapat pengetahuan, orang yang berkumpul dengan Bupati dapat pengetahuan tentang ilmu kesehatan, orang Pak Bupati berkumpul dengan orang pertanian dapat belajar tentang ilmu pertanian, ilmu benih, ilmu hama, semua kita belajar. Karena itu, kalau ini dikerjakan terus, pola ini tidak berubah, nanti terlibat TNI Polri, dan semua terlibat, Belu tidak terlalu lama. Mengapa? Banyak bilang nanti jual di mana? Satu, tadi Pak Bupati dia bilang kita ekspor to Timor Leste, betul. Tapi juga jangan kalah, kita setiap kali termasuk saya kalau makan Indomie malam, campuran saya tanya sambalnya, coba minta sambal. Sambal apa? Sambal ABC Bapak. Yang Belu punya tidak ada. Tidak ada. Nah, satu saat ada dirut BMD Belu di sini. Satu saat begitu kita datang memakan Indomie, sambalnya sambal Belu telah tersedia. Dan itu masih sangat kurang di NTT karena semua sambal datang dari luar. Kecap dari Surabaya, sambal dari Surabaya, sambal tomat, jus tomat, sambal cabai, semuanya datang dari luar. Dan tanam hari ini dan nanti ke depan terus maju untuk memenuhi seluruh kebutuhan sambal dan saus yang kita makan dari luar itu. Karena itu Pak Bupati bilang, kami sudah mulai. Mesin biar kecil kami sudah mulai. Itu bagus Pak Bupati. Jadi tidak ada lagi yang tomat dibuang. Karena semua menjadi saus, tomat dan sambal cabai yang telah bisa dipakai karena kita lanjutkan kepada industri. Itu syaratnya. Tidak bisa tanam saja, jual saja. Kita harus punya industri juga backup kita. Supaya kalau kelebihan produksi, kita langsung ambil untuk industri lanjutan. Sehingga kita tidak pernah masalah di kemudian hari. Nanti sambal itu bisa campur dengan pisang busuk. Jadi kalau orang jual pisang di pasar sana tidak laku, kita beli, pemerintah beli. Campur dia dengan tomat, campur dengan segala macam. Sambal itu jangan kalian makan, pikir itu. Segala macam yang busuk itu barang itu di situ juga. Tapi dikerjakan dengan baik sehingga akhirnya bakterinya dijaga, semua dijaga dan dia berguna sehingga usus kita, lambung kita tidak bermasalah pada saat makan itu. Nah,
Jadi itu disiapkan yang baik. Semua yang rusak-rusak itu lah bikin sambal itu. Tidak ada yang segar-segar sambal. Sudah tidak laku lah dia jadi sambal itu. Jadi kalau nona-nona manis nyong-nyong ganteng itu kalau you makan sambal sambil telan ukur kuat punya itu kau ingat. Karena itu barang datang dari yang tidak betul juga. Cuman sudah diolah dengan standar tertentu dan layak dikonsumsi sesuai dengan riset dan checking daripada badan POM untuk itu. Makanan, obat dan makanan. Karena itu sebagai gubernur saya gembira. Tadi kenapa Bupati bilang 11% stunting, saya tanya jumlah orang 3.000, 2.800 sekian, Pak Wakil bilang ya 2.000 sekian, 2.000. Mengapa? Karena saya tidak suka kesehatan untuk indeks pembangunan manusia pakai persentase. Stunting Nusa Tenggara Timur hari ini 53.000 anak dari 275.000 anak selama saya jadi gubernur. Dan saya memberikan apresiasi buat Kabupaten Belu dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati mampu menurunkan, dan itu adalah pesan sumber daya manusia ke depan. Jadi kalau kita tanya kepala puskesmas, besok-besok jangan tanya, kami punya stunting 5%. Nah, jawab berapa orang? Indonesia Emas itu manusia, bukan presentasi. Karena itu saya tidak pernah suka orang jawab saya kalau bilang, berapa? Berapa yang mau mati, berapa yang hidup, berapa yang 3 tolong, berapa yang lolos ditolong. Nah, itu mesti tahu jumlah manusia. Karena kita tahu standar pelayanan publik kita mampu untuk menyelamatkan sekian orang. Yang kita mau tahu, tadi Pak Bupati mulai menjadi imam sedikit tadi. Ya. Matius pula. Ya. Itu menuju surga. Jadi jumlah orang itu menunjukkan kepedulian, kemampuan peran publik untuk menolong sumber daya manusia yang kedepannya mereka menjadi generasi yang melanjutkan seluruh desain perencanaan pembangunan di kabupaten ini. Bukan saja dari pendidikan, tapi juga dari kesehatan dan ekonomi. Karena itu 3 pilar itu menjadi kekuatan mengukur sebuah kabupaten bertumbuh layak atau tidak. Kesehatannya baik, pendidikannya baik, ekonominya baik, maka kabupaten itu manusia-manusia di situ disebut manusia-manusia yang punya kelayakan kehidupan di dunia ini. Karena itu saya terus mendorong agar kita mampu mempergunakan seluruh potensi yang kita miliki. Dan bukan saja tanam biasa, itu tanam untuk kaya. Saya dulu itu kalau umpama sekolah, ditanya, pekerjaan orang tua bapak kami membapak tani. Kalau PNS bapak, omong sampai darah terbuka lebar. Tapi kalau petani dia bilang petani. Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang petani itu kaya. Mau saya hitung ya. Kenapa tadi saya tanya sampai jumlah orang berapa dapat? Nanti ke depan naiknya 1 bulan bisa dapat sampai 100 juta satu orang dari petani. Saya pun menyiapkan diri menjadi petani kaya setelah selepas dari gubernur. Nanti kalau jadi gubernur kerja, nanti orang bilang kerja buat diri sendiri. Nah, setelah tanggal 5 saya mau jadi orang kaya dari pertanian. Ini contohnya ya, saya kasih contoh ya. Modo Maut. Tahu Modo Maut? Nah, Modo Maut. Kalau orang Dawan bilang haufo, maka saya bilang rubah itu bahasa itu. Haufo itu pohon bau. Maka kalian tidak mau karena pohon bau namanya haufo. Sebelum kita tahu dulu pohon ini laku tidak, daunnya laku tidak. Nah, sekarang 1 kilo haufo, Modo Maut, moringa, marungga 5.000 rupiah. Daun basah. Di dunia ini orang jual daun itu hanya 2 yang harganya bagus. Yang lain jual daun tapi harga kurang bagus. 1 ganja tapi dilarang oleh Pak Polisi dan Pak Jaksa. Jadi kalau orang jual itu ditangkap sebelum ada undang-undang kesehatan untuk itu kecuali. Yang keduanya Modo Maut.
harga 5.000 per kilo. Kalau kita punya 1 juta ton, 1 tahun kita panen 1 juta ton dan jual, berapa uang kita dapat? 1 juta ton itu berapa kilo? 1 miliar kilo, betul? 1 miliar kilo kali 5.000 berarti 5 triliun rupiah. Siapa ada uang 5 triliun kira-kira? Bupati Belu dengan Depung APBD sudah tidak sampai. Tanya pertanyaan saya, apakah 1 ton daun kelor bisa kita buat? Mana Kadis Pertanian Provinsi? Berapa pohon itu yang kita butuhkan? 2 juta pohon. Berapa lahan yang kita butuhkan untuk tanam 2 juta pohon? 350 hektar. 350 hektar. Apakah Bupati bisa atau Gubernur bisa? Tidak, saya bisa 350 hektar tanam. Artinya memiliki uang itu mudah. Orang kaya di pertanian itu sangat gampang. Saya akan kembali ke Jakarta, bukan lari ke Sitenggal NTT. Karena pergi untuk kita cuci otak mereka dengan baik. Supaya jangan makan biskuit-biskuit terus buat anak-anak kurang gizi. Tapi harus konten kelor. Modo maut itu dimakan oleh seluruh ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak kurang gizi di seluruh Indonesia. Baik-baik disiapkan. Ibu-ibu yang menyusui kalau makan modo maut, kasih minum anak itu, air susunya banyak, anak minum yang banyak, kan bapak yang minum, anak yang minum. Bila 50 triliun itu sekitar 10%-nya saja datang ke NTT 5 triliun itu, maka kalau modo maut 5 triliun dibelanjakan Nusa Tenggara Timur, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian khususnya UMKM yang mengerjakan itu, banyak lahir orang kaya baru dari modo maut. Selain dari bawang, cabai, terong, tomat, sorghum, dan yang lain itu, modo maut juga adalah salah satu yang nanti telah direncanakan oleh Bupati untuk juga ditanam di area ini sebagai pembelajaran. Karena itu memang kita tidak pernah tahu. Kalau kita paham dengan benar, semua yang kita miliki itu bikin kita kaya. Jadi petani itu orang yang kaya. Kerjanya seperti budak, tapi makan seperti raja. Jangan kau kerja ke raja, maka budak. Nah itu. Kerja tidak mau keringat keluar, AC terus. Gaji terima gaji 275.000, makan budak itu. Tapi kalau kerja, bangun pagi, jam 5 sudah bangun, jangan tiru polo bini, polo istri. Hah? Bangun pagi-pagi, bangun pagi tidak perlu petani? Pagi kan, bangun pagi, jam 5 sudah jalan, jangan tunggu jam 8 baru bangun. Orang semua sulari hilang, kita masih susah terus, tidak bisa. Karena itu kan gubernur suruh anak sekolah banyak 5, kalian cari ribut-ribut, semangat tidak. Tantangan ke kita begitu luar biasa dan potensinya sangat luar biasa. Kita beromong di darat saja ini, belum di laut. Karena itu Nusa Tenggara Timur tidak miskin. Saya selalu ulang-ulang katakan, miskin adalah hasil penjumlahan orang bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi kalau kau datang bilang bapak saya miskin, kita sukain orang apa itu? 1 bodoh, 2 malas. Lalu dia bilang bapak, saya bodoh masih kurang, bupatinya yang kok lebih banyak. Karena saya ada di sini, dia tidak datang. Nah, itu juga 1. Karena itu tantangan besar buat provinsi ini, buat negara ini adalah bagaimana kita mampu memahami potensi kita dan kita kerjakan. Kita punya kemampuan dan hari ini model kerja ini yang kita jaga. Itulah menyebabkan saya mendorong ke depan keharapkan 1 tahun 3.000 orang kita kirim ke Jerman. Mengapa Jerman? Orang tanya, kenapa harus Jerman? Nomor 1, Jerman bahasanya lebih mudah. Belajar bahasa Jerman walaupun Pak Bupati kalau penting bahasa Jerman lebih mudah daripada kau belajar bahasa Rusia, bahasa Mandarin. Nih haumat, tulisan nih haumat tidak begitu. Dia gambar kiri kanan, dia tidak tahu itu gambar apa. Nah, bahasa Jerman itu wir sprechen Deutsch itu kita bisa gampang baca begini, kita baca tulis sedikit dia berubah, panggil ini laki perempuan dia berubah sedikit di sana, tapi lebih mudah. Dan itu belajar anak-anak hari ini belajar bahasa lebih mudah.
Kalau bahasa Jerman itu sudah dipahami, kita kirim anak-anak kita karena di Jerman sekolah gratis. Tidak dibayar di sana. Kedua, mereka punya tenaga kerja bermasalah hari ini. Mereka butuh banyak tenaga kerja. Maka anak kita sekolah, karena dia berbahasa Jerman bisa, dia sekolah gratis, dia juga dapat kerja sehingga dia bisa membiayai dirinya. Kalau dia tidak ada uang, dia lewat Bank NTT kredit untuk bayar agar dia bisa kursus untuk belajar bahasa Jerman. Betul begitu? Kamu bisa siapkan? Jadi orang yang tidak punya uang, saya tidak ada uang ini Bapak, mau belajar ini bahasa, mau pergi Jerman untuk sekolah, juga kerja di Jerman, tapi meucien, tidak ada uang. Itu kata orang semau. Oh gampang, kamu daftarkan namamu, pergi di cabang Bank NTT, saya nama Marcelina Manek, mau sekolah di sana, uang tidak ada. Saya mau mendaftarkan diri, saya kredit dulu, namanya sekian, nanti saya lulus. Kalau saya bodoh, saya ganti. Jadi kita tanya, kau belajar amin uang harus mati-matian belajar, jangan datang coba-coba, harus mati-matian tiap hari. Kau berdiri cermin itu omongin baru ulang-ulang mulut bolak-balik, apa bisa? Itu artinya niat betul. Saya omong ini saya tidak bercanda Bapak Mama semua ya. Saya mengirim seorang anak, saya tantang dia, seorang anak perempuan. Saya tantang dia, kau harus sekolah di Amerika. Dia bilang, Bapak bahasa Inggris saya yes no saja. Mulai hari ini saya kasih waktu kau 6 bulan. Bila 6 bulan kau selesai, kau menghadap saya untuk saya kirim kau ke Amerika. Dan dia dalam tempo 4 bulan, dia mampu berbahasa Inggris dengan baik. Dan salah satu anak yang lulus di Northeastern University Amerika, di salah satu sekolah terbaik. Dan dia adalah anak yang dipercayakan untuk memberikan commencement speech yang bicara mewakili yang lulus-lulus di sebuah lapangan besar, dan dia bicara. Mengapa? Yang bisa yes no saja ini dia bisa lakukan itu karena dia punya kemauan. Setiap orang mau punya kemauan, dia mampu melakukan apapun. Manusia itu bukan seperti babi. Babi kalau sudah jadi babi dia tidak bermimpi jadi monyet, tidak akan pernah. Kau tanya di babi, kau mau jadi monyet? Dia tidak mau. Kalau dijawab bahasa babi lah, tidak lah, monyet lah, saya babi aja. Tapi kalau manusia sejak dia lahir, dia tidak akan menerima dirinya seperti apa adanya, tidak akan mau. Itulah kenapa bupati lahir di Halelulik sana pergi jadi dokter. Seandainya dia lahir di Halelulik, dia bilang saya sudah begini, apa adanya, dan terjadilah seperti apa adanya. Maka dia tetap di Halelulik dan tidak pernah berubah. Manusia tidak akan pernah menerima dirinya sejak lahir, dia tetap seperti itu. Itulah manusia. Bila ada segala macam opportunity, maka manusia itu akan memilih opportunity yang baik untuk dirinya. Karena itu kesempatan, maksudnya Bapak Mama Dori, kesempatan, opportunity, bahasa helong. Maksudnya kesempatan. Kesempatan. Manusia yang punya kesempatan yang lebih baik, mereka milih itu. Karena itu tugas pemerintah adalah menghadirkan berbagai kesempatan. Saya kalau pergi di kampung-kampung tanya anak kelas kecil-kecil sekolah, wih, nanti mau jadi apa? Polisi. Bagus. Apalagi? Guru. Bagus. Apalagi? Pastor. Bagus. Suster. Bagus. Balik lagi. Apa? Pastor. Balik lagi. Suster. Balik lagi. Guru. Balik lagi. Tidak ada lagi. Itu menunjukkan perspektif anak-anak di desa. Mereka tidak berkembang dari berbagai-bagai perspektif karena mereka melihat setiap hari sejauh mata memandang. Itulah perspektif manusia. Karena itu kita perlu menghadirkan berbagai-bagai profesi dan keahlian di tengah masyarakat sehingga mereka melihat banyak perspektif. Mau jadi pilot, mau jadi chef yang bagus, tukang masak, nanti dia bilang chef mana? Orang dalam bilang chef. Dia pikir dia jawab tukang masak. Sama resep mama berarti. Padahal dia tidak tahu kalau itu seperti presiden. Begitu dia jadi tukang masak, jadi chef, maka dia membawahi dapur itu. Yang punya hotel saja tidak boleh datang perintah sembarang di situ, karena bisa diusir keluar. Itulah seorang chef. Dan kita harus menghadirkan ini kepada semua. Kita punya kelemahan hanya kita tahu itu saja. Guru bolak-balik, TNI, tentara, polisi, pastor, suster, pegawai negeri sipil, bolak-balik. Dia di situ terus bolak-balik, bolak-balik.
Tidak salah, benar itu, tapi kurang. Nah, kita harus banyak. Jadi hari ini pekerjaan ini memberikan berbagai anak-anak ke depan untuk melihat ternyata mau jadi orang kaya tidak perlu pergi lamar lagi di kantor pertanian bahwa maaf bolak-balik tes sudah tua kita baru ya. Akhirnya tidak mau jadi honor sampai tua tetap situ terus. Hidup segan mati tak mau. Tapi kalau kita punya lahan begini dan besar, hari ini mampu kita selesaikan karena ada teman-teman kita yang sekolah ke Israel yang pula hari ini mereka mampu untuk memperkenalkan sebuah teknologi irigasi tetes yang begitu putar. Bahkan ke depan sudah jalan baik kita menuju kepada teknologi yang lebih canggih. Kita dari rumah saja agak pemalas sedikit sampai nyalakan air dari rumah. Begitu sistem sudah jadi, air nyala 15 menit lalu kes mati dari handphonenya, mati. Sudah hebat kita pada level itu. Dunia sudah menuju ke sana. Karena itu petani-petani ke depan itu bukan petani duruk yang gagal. Lihat tuh Bupati. Nanti maju kerja baik-baik ya. Kami nanti bantu kamu uang. Nah begitu, bukan Bupati datang minta uang. Perlu pegang tangan begini, kerja baik ya. Jangan pemalas ya. Supaya nanti kami kasih uang ya. Maju Bupati berapa? Saya perlu 50 miliar. Udahlah, kami mungkin sekian orang kami kumpul kasih kalau maju Bupati. Nanti Bupati itu maju datang dari mana? Datang dari para petani yang jadi Bupati. Karena mereka punya uang banyak. Jadi partai politik itu nanti paling banyak petani. Kenapa uang paling banyak di situ? Benar atau tidak? Mau atau tidak? Mau nak kerja cepat, kerja semangat, belajar, karam anak-anak semua. Jangan ajak mereka pergi nih, pakai itu baju keki terus itu. Semua anak boleh juga ini, tapi jangan semua. Semua ada di sawah, ada di ladang, punya tomat, punya cabai, punya modal maut, haufop yang banyak. Sehingga itu kita siapkan pabriknya dengan baik, semua bertumbuh yang luar biasa. Kalau itu kita punya, maka itu kita melahirkan orang-orang kaya. Karena itu saya tidak mau lagi orang bilang petani itu pekerjaan miskin. Petani pekerja susah. Petani adalah kelompok yang melahirkan kesejahteraan untuk orang-orang kota. Betul tidak? Nah, jadi kalau duduk itu jangan tangan duduk begitu. Kalau datang Bupati, kami orang kaya yang lagi mau kejar kekayaan. Tolong kamu bantu kami supaya kami kaya. Jangan, kami ini susah Bapak, mati aja kau. Nah, itu begitu. Tantangan kita di sana. Dan saya harapkan ini menjadi sebuah perubahan mindset, perubahan cara berpikir kita bahwa kita kaya. Dan saya sungguh-sungguh saya pengen menjadi petani setelah jadi gubernur. Saya ingin menunjukkan kepada Pulau Timur ini bahwa orang punya uang 1 triliun itu cukup satu produk. Dia bisa pegang uang 1 triliun. Kita mampu untuk tunjukkan itu. Dan tidak perlu lagi kita mana-mana. Tapi jangan tinggalkan juga pegawai negeri. Nanti siapa juga yang kerja itu kantor orang. Nah, 1% saja kita kirim ke situ. 90% kita hajar betul lahan kita. Baru di darat, belum laut. Saya tadi bilang Pak Bupati, Menteri Perikanan telah mengeluarkan sebuah program namanya penangkapan terbatas. Ada Kadis Perikanan Belu di sini? Ada? Kadis Perikanan Belu hadir tidak? Tidak ada ya? Nah, ada program pemerintah pusat namanya penangkapan terbatas. Mereka akan lelang seluruh potensi-potensi ikan yang akan ditangkap di Indonesia, termasuk di Laut Timur, Laut Flores, Laut Timur, dan sebagian depan berhadapan dengan Australia. Nah, tender itu uangnya besar. Nanti yang menang tender harus bupati, gubernur akan datang tahu ini siapa yang menang ini tender ini. Karena mereka akan landing ikannya puluhan ribu ton akan hadir, baik di Pulau Timur, Alor, Lembata, Flores Timur, dan Rotendao. Itu akan lahir di sana. Jadi besar sekali, kekayaan yang sangat luar biasa. Karena itu lewat kesempatan ini saya minta Pak Bupati untuk bisa bertemu dengan Bapak Menteri Perikanan, bawa Kadis itu. Saya bawa saya ke UPT juga. Pergi di sana untuk bertemu langsung sehingga mendengar, nanti saya akan telepon juga beliau untuk terima Bapak supaya menjelaskan langsung bagaimana kerja. Ke depan kita bisa bekerja yang lebih hebat karena kita ingin ke depan membuat
kesejahteraan bukan saja di darat tapi laut kita dorong secara luar biasa. Kita akan mempunyai hal-hal yang hebat. Kita juga akan punya lahan kelautan di sektor kelautan budidaya kita nanti terbesar. Tahun ini kita mulai dengan budidaya 7,5 triliun rupiah di Sumba Timur, Waingapu. Nah itu anak-anak nanti tidak cukup kirim ke sana. Akan ada 6.000 anak kerja di tempat itu. 6.000 tenaga kerja. 6.000 tenaga kerja berarti 6.000 rumah. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil mau jadi pengusaha rumah juga boleh. 6.000 orang berarti 6.000 makanan. Makan satu piring kali pagi, siang satu, malam satu. Berarti 3 kali makan. Berarti ada 6.000 makan 3 kali di Bapakpur restoran. Siapa yang di NTT orang makan 6.000 setiap hari? Adakah? Ada orang? Nah itulah hebatnya orang kaya di situ. Jadi itu saja kaya sebanyak orang. Jual cabai saja kaya. Jual cabai yang dimakan minimal kita anggap jangan 6.000 lah. 2.000 saja tiap hari orang makan cabai kita. Sudah pasti fix market. Cabai, bawang, segala macam, kentang, wortel, ikan lele, ikan kembung. Jangan yang kau yang kembung, ikan yang kembung. Karena itu kita sedang membangun Nusa Tenggara Timur maju. Tahun depan Rotendao akan dapatkan model yang sama lewat Mulut Seribu, 7,5 triliun juga. Akan membangun kawasan untuk lobster, rumput laut, dan semuanya akan berkembang di sana. Ribuan orang bekerja di situ. Provinsi ini akan bangkit luar biasa. Daratnya dikerjakan, lautnya dikerjakan, udaranya dikerjakan. Apa itu udara? Matahari. Kita punya matahari terbaik. Dan energi besar kita nanti di sana, seluruh listriknya tidak lagi pakai dari solar dan diesel, minyak gitu, diesel, tapi kita pakai matahari dan gas sekitar 10%. Matahari sepanjang kita hidup itu matahari kasih kita listrik tiap saat. Ke depan semua listrik pakai matahari, tidak lagi pakai itu bunyi-bunyi itu, tidak ada. Ada matahari jalan terus. Malam dia simpan di baterai, malam kita bisa pakai melanjutkan itu. Ini kita punya energi yang sangat luar biasa, provinsi yang sangat kaya. Matahari dia punya, angin dia punya, arus laut dia punya, panas bumi dia punya, biomasa dia punya. Lengkap, ini provinsi begitu kaya luar biasa. Cuma kenapa kita miskin? Kenapa? Itu tadi apa bilang? Hasil penjumlahan dari tambah dia jadi begitu itu. Makanya itu kalau lihat uang mata melotot karena bodoh kan. Kalau pintar itu semua bikin. Karena itu saya ingin berada di, saya punya masyarakat, saya mau sampaikan begini. Lagi sedikit saya sudah berhenti jadi gubernur. Tapi kerja model begini ini tidak boleh berhenti kalau bupatinya berhenti. Bupati boleh ganti, tapi model kerja tidak boleh ganti. Kerja bersama-sama. Kerja bersama orang yang peduli, orang yang berani, dan orang yang pintar. Kerja bersama-sama untuk membangun diri mereka sendiri dan orang lain. Dan pekerjaan model begini, saya serahkan Pak Bupati menempatkan sebagai sebuah tempat untuk pembelajaran buat masyarakat Belu. Nanti kita latih marketnya, nanti kita siapkan lagi, lanjutkan kerjasama dengan Bank NTT. Bila ada yang mau perlu untuk produksi sambal, mesinnya sederhana kok. Mesinnya sangat sederhana Pak Bupati. Iya, 160 juta, Bank NTT maintain satu kelompok kumpul bikin di situ, bayar cicil, cepat itu dibayar. Sederhana mesinnya, bukan mesin yang luar biasa, sederhana mesin itu. Mesti ada di Belu sini. Begitu tanah makin maju, mesin itu mesti maju juga terus. Siap melahirkan banyak produk-produk dan kirim ke Kupang. Semua beli, karena daripada nanti kita bilang sama gubernur ke depan bikin perda sambal cabai yang ada di NTT yang sudah diproduksi tidak boleh dari luar masuk lagi. Kita bikin begitu. Jadi tidak ada sambal dari luar masuk, semuanya produksi NTT yang dimakan. Itu yang kita bisa. Dan dengan demikian, kesejahteraan yang kita mau, Indonesia emas yang kita inginkan, dikerjakan dengan kecerdasan dan niat baik untuk kita memperoleh. Tanpa itu tidak mungkin kita. Saya ingin nanti mati, kalau sudah jadi ini semua, saya bilang dengan Tuhan, saya mau pulang surga, ambil saya sudah. Karena saya pun tua di dunia sudah hampir selesai. Itu saya mau pulang sudah. Jadi orang-orang yang dekat Tuhan itu mati tidak takut. Begitu pesawat mau jatuh dia bilang, itu
mau cepat-cepat sudah jatuh, baru bisa pulang. Dia nggak, aduh tuh, ini semua jatuh, aduh. Ayo terbalik. Baru goyang sedikit, aduh, dia mau mati. Kalau Muslim dia mulai baca ini segala, Kristen dia mulai kiri kanan, Katolik dia sudah semua segala. Turun dari situ dia sudah lupa buang. Padahal sebenarnya kalau begitu kita itu makin dekat dengan Tuhan, kematian itu datang, itu adalah sebuah proses kita bertemu dengan Tuhan. Welcome. Kita ingin menemuinya. Nah itu saya sekali lagi terima kasih Pak Bupati dan seluruh tim. Terima kasih kelompok tani, anak-anak muda yang bekerja secara luar biasa di pertanian. Saya tahu kalian bermasalah. Nah, nanti kita bicara. Tanpa kalian bicara pun saya tahu. Kalian punya investasi sekian, perlu tambah ini, nah, nanti ada, saya sudah bilang Kadis Pertanian Provinsi, nanti kita cari solusi bagaimana pipanya, jangan datangkan yang cari pipa yang gampang. Kali ini kita siapkan, semua ke depan kita menyiapkan seluruh irigasi tetes kita, irigasi tetesnya bisa berjalan dengan baik, memberikan desain-desain yang lebih murah. Kita harapkan jangan pakai sprinkler, karena sprinkler kita ini panas sekali, bulan begini panas sekali, dia di atas, dia putar, jatuh di bawah, dia tidak tembus sampai ke bawah, sehingga basah di luar, di bawah kering, dan kita setengah mati bye-bye. Kita pejir pakai itu, kita pakai yang merayap dari bawah itu, dia tetes pelan-pelan, dan dia jadi. Nah, itu paling benar. Nah itu terima kasih untuk semua kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama yang kita sebut kolaborasi itu. Semoga ini dapat dipertahankan menjadi kemajuan kabupaten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.